Untung cuma mimpi. Aduh, kenapa bisa mimpi kayak gitu ya? Serem banget. Halo. Serius, Tak? Lo nggak lagi ngigo kan? Aduh, Inka, lu kenapa jadi kayak nyokap bokap gue sih nggak percayaan kayak gitu? Bukan begitu, Tak. Masalahnya itu banyak banget keanehan dari cerita lo. Nih ya, pertama nih. Orangnya langsung hilang begitu lo bangun dari pingsan. Terus yang kedua, kenyataan sama mimpi nggak ada bedanya. Buktinya, waktu lo bilang barang-barang lo pecah, tapi kenyataannya enggak kan? Terus yang ketiga, orangnya Itu dia, Kak. Tapi gue yakin kok itu nyata. Buktinya pas gue lagi pingsan, tiba-tiba pas gue bangun, gue di sofa. Gue yakin juga nih, itu pasti kerjaan dia. lo yakin? Bukan lo yang lakuin sendiri. Tak, Tak, malah ngambek lagi. Ih. Apa sayang? Aku juara, Mah. Alhamdulillah, selamat ya sayang. Aduh, anak mama pinter. Ih, juara apa sayang? Juara pelajar lomba berprestasi, Mah. Oh iya, selamat ya sayang ya, sukses ya. Papa kenapa? Kenapa sih, Pak? Papa kenapa sih? Hah? Kenapa sih, Pak? Ah, ini bukan alasan Papa nggak kasih hadiah kan? Papa selama ini menghidupi kalian dengan rezeki yang halal. Ini semua hanya salah paham. Sampai dengan penyelidikan ini
beberapa aset kita akan disita. Dan kalau sudah selesai, tidak terbukti, dia akan dikembalikan. Pak, kalau terbukti berarti nggak dikembalikan ya, Pak? Dinda, Dengan sangat menyesal, Papa akan sampaikan ini. Untuk kamu, Dinda, tidak ada hadiah buat kamu, meski kamu juara. Tidak ada liburan buat cinta ke Cina. Dan tidak ada belanja yang lebih. Hanya 50.000 maksimal per hari. Pak, aku tuh cuma mau boneka doang, nggak ada yang lain. Ah, Papa gitu. Janji itu nggak boleh diingkarin, Pak. Papa gimana sih? Tahu nih, Papa. Papa juga kan udah janji sama aku kalau liburan semester ini bakal jalan-jalan ke Cina. Aku tuh udah bilang tuh nggak sih sama temen-temen. Mana mereka udah minta oleh-oleh lagi. Gimana sih? Bapak ini bercanda ya? Hari gini, uang 50.000 cukup buat apa, Pak? Itu orang lagi. Ada apa sih, Cinta? Tadi tuh aku ngeliat orang. Yang itu loh, mau orang itu. Orang itu datang lagi. Orang yang ada di mimpi kakak ya? Wah, itu bukan mimpi. Mana ada orang di luar begini? Cuaca dingin begini. Beneran deh, tadi aku ngeliat, mah. Udah deh, kita ini lagi banyak masalah. Jangan macem-macem ah. Kok nggak ada ya? Lihat kok. Ini kok nggak ada? Aduh, bisa gila gue. Bukannya udah ya? Ah, sial lo. Iya, sorry. Abis, kelakuan lu kayak orang gila sih. Gak ada yang tahu kalau cowok itu bener-bener ada apa enggak. Tapi yang jelas, cowok itu udah bikin temen gue jadi paranoid. Gue nggak parno lagi. Oke. Terus gimana caranya buat gue percaya semua sama omongan lo? Lo ikut gue. Gue yakin pasti ada bekas-bekas kehadiran kamu. Hello? Lo nggak tanya dulu sama gue? Apakah gue punya kegiatan apa enggak? Apakah gue udah makan apa belum? Apakah gue... Ini mah namanya pemaksaan. Lo kan tahu, gue itu lagi program pendekatan sama si Wisnu. Aduh, Inka, please deh. Lupain dulu masalah itu. Gak penting. Ih,
Aduh, lu bawel banget sih. Iya, iya. Satu lagi ya. Kalau lo nggak bisa buktiin cowok itu ada, lo utang sama gue gocap. Oke. Tapi kalau ternyata ada, Jadi sebenarnya saya ini adalah eksekutif muda. Kelihatan kan? Mukanya masih muda banget. apaan sih? Lu utang sama gue gocap. Mana nggak terbukti? Lihat dulu tuh. Coba lihat. Saya punya perusahaan. Maksudnya saya bergerak di perusahaan. Ya pokoknya saya adalah perusahaan. Bener itu orangnya. Iya. Dia ngapain di rumah gue? Wah, prat. Hilang dah gocap gue ini. Dulu kenapa jadi mikirin duit sih? Gue mikirin rumah gue. Pasti dia maling. Aduh, gimana ya? Terus kita gimana nih? Aduh, dia pasti macem-macem di rumah gue. Gimana ya? Gue ada ide. Ikut gue. Dan maksud kedatangan saya ke sini adalah Rasain lo. Emang enak. Macem-macem kan lo di rumah gue. Mama, Papa, ngapain di sini? Kan lagi ngobrol sama tamu. Tamu. Ini tamu Mama sama Papa. Tapi ini tuh orang yang waktu itu Cinta ceritain, Mah. Pah. Maling ini. Dia belum sempat mengutarakan maksudnya. Padahal orangnya sopan, Pak. Aduh, gimana kalau nggak bangun-bangun ini? Ntar kita dilaporin polisi lagi. Kak Cinta sih main pukul-pukul aja. Mana Kak Cinta tahu sih. Abisnya dia tuh kayak maling tau nggak? Nyelonong masuk ke rumah seenak jidat. Kalau Cinta dia apa-apain sama dia gimana? Lebay. sakit banget. Nak Pandu, maafin anak bapak ya, Nak Pandu. Rame amat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sakit sih. Iya, dia merasa sudah pernah melihat Nak Pandu. Padahal Nak Pandu baru kesini kan? Iya tante, apa yang diomongin dia emang bener. Aku sama dia masih sempat ketemu. Tuh kan. Tuh. Tapi kondisinya nggak bagus. Aku panik, dia juga panik. Ya udah, kita jadi nggak sempat kenalan deh. Tapi mumpung sekarang nih, ya semuanya kan udah pada jelas. Gimana kalau kita kenalan lagi? Tuh kan? Cinta bener kan? Cinta tuh gak pernah bohong. Dia tuh emang suka masuk nyelonong ke rumah ini tau gak? Lu pikir ini rumah punya nenek moyang lo apa? So enak masuk aja lu. Memang. Ya dicuekin nih kita kan gua. Rumah ini, ya, ini emang dulu milik nenek saya dan kakek saya. Saya itu gede, dibesarkan, tumbuh sampai seperti ini tuh ya dari rumah ini. Jadi diizinin, gitu aja. Enak banget. Itu orang seenaknya masuk ke rumah kita terus bilang mau nostalgia. Dia pikir dia siapa? Aku gak peduli ya.
ini tuh dulu rumahnya atau enggak. Yang jelas sekarang ini tuh rumah kita. Dia tuh nggak punya hak. Cinta, jangan panik gitu ah. Itu kan baru permintaan dia. Kita belum tentu mengizinkan. Lagi pula kita juga boleh kok tidak mengizinkan. Aku nggak peduli ya. Berapapun duit yang dia kasih ke kita, aku nggak mau dia tinggal sini. Kita tuh bukan pengemis. Cinta mungkin masih tidak suka, Pak, dengan caranya Pandu datang pertama kali dulu. Ya, memang anaknya sih gak sopan sih, Pak. Ya, kalau mama sih terserah Papa deh. Orangnya ganteng, Pak. Iya aja, Pak. Ciciu. Om, maaf ya Om ya, maaf banget nih Om. Ada makanan kagak Om? Laper Om, belum makan dari tadi kampus. Kalau gitu ongkos pulang aja deh Om. Saya nggak bisa pulang ini nggak punya duit. Siang Pak, ada ibu di dalam Pak. Ada Sylvie di dalam. Iya. Pandu, Pandu, kamu mau kemana? Aku nungguin kamu loh dari tadi. Hah? Jalan kamu kenapa kayak gitu? Iya nih, nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit pinggang. Sini aku bantu. Kamu mau pijit apa depan orang-orang gitu? Jangan, nggak enak. Pandu, kamu tuh punya calon istri, itu baik, cantik. Kenapa coba nggak minta tolong sama aku? Kita ke dokter ya? Wah, aduh, ini badan kenapa sih? Tadi sakit pinggang, sekarang malah sakit perut. Ini pasti ada yang salah nih sama makanan tadi pagi nih. Kita ke dokter aja yuk. Ngapain ke dokter? Orang mau... Aku masih ke toilet sekarang, ya. Tadi mau ke atas, sekarang ke bawah. Gimana sih? Menurut catatan di sini, sudah 2 semester nunggak. Uang buku 1 bulan belum dibayar. Iuran kemahasiswaan, sumbangan pembangunan, uang gedung. maaf Pak. Kebetulan keluarga saya lagi kesulitan ekonomi. Ayah saya baru aja dikeluarin dari kerjaannya. Pesangonnya juga kecil Pak. Jadi saya nggak punya uang buat bayar segala macemnya Pak. Maaf Mbak Cinta, kami tidak mau tahu. Pokoknya kampus ini taunya Mbak bayar itu semua. Masalah kehidupan keluarga Mbak Cinta, mohon maaf, kami tidak bisa bantu. Kasian banget sih Cinta. Gimana dong nih? Ini sih Pak. Ya.
Gue cuman pengen ngeluapin emosi gue aja. Gue depresi banget, Kak. Kamu itu gimana sih? Wong tidak diperbolehkan masuk sekolah, malah gembira. Oh iya dong, buat nambah libur. Apa? Pak, sekolahnya Dinda diistirahatkan karena belum bayar, Pak. Pandu, kamu tuh ngapain sih di sini? Katanya tadi mau ke toilet. Sekarang malah ngendon di sini. Tadi kan aku dari toilet, terus ya udah aku mau langsung pergi gitu. Ternyata aku lupa, aku tuh ada kerjaan. Ya udah aku langsung buka laptopnya di sini. Jadi aku sambil ngerjain di sini. Maksudnya tuh adalah biar semuanya cepet gitu. Terus kenapa nggak ngerjainnya di kantor aja? Sini kan panas. Karena biar cepet aja, biar aku ngerjain di sini. Terus kenapa nggak ke dalam juga karena tadi tuh aku habis terima telepon. Ya, aku habis terima telepon. Soalnya kalau di dalam tuh kadang-kadang sinyal suka jelek, jadi nggak bisa. Jadi sambil meeting juga, sambil ngerjain, sambil meeting. Ya pokoknya ribet deh, pokoknya emang harus di luar. Ya udah deh. Ngomong aja pakai belepotan. Kamu tuh sengaja yang ngindirin aku. Bener kamu ya. Aduh, cobaan apa lagi sih nih? Papa terancam masuk penjara, dan gue juga terancam dicap jadi anak koruptor. Aduh, hidup makin susah deh. Bilang sama bokap lo, ini salam dari orang-orang miskin. Orang-orang kecil yang selalu ditinggal sama bokap lo. Dasar koruptor lo. Dasar koruptor. Gak, itu belum terbukti. Bokap gue bukan koruptor. Bokap gue bukan koruptor. Bokap bukan koruptor, Kak. Bokap gue bukan koruptor. Kita sabar. Bokap gue bukan koruptor, Kak. Gue beneran, gue percaya banget.
Ini 1 miliar, Bu. 1 miliar? 1 miliar cash. Dan saya pasti bakal kasih 1 miliar itu, tapi nanti, Bu, setelah 1 bulan saya tinggal di sana. Jadi gimana, Bu? Ya, oke. Baik. Oke, terima kasih. Ya, uang 1 miliar dijadikan perjanjian seenaknya. Ada apa, Ma? Kayaknya ada sesuatu yang nggak Cinta tahu ya. Kita terima perjanjian dari orang itu, Cinta. Itu pesan dari Papa. Orang itu membayar 1 miliar. Jadi mah asik dapet 1 miliar, yes. Berarti jadi beli boneka dong, asik. Bukan cuma 1 aja mah beli bonekanya, tapi 100. Yeay, beli boneka. Terus habis itu kita bagi-bagiin mah ke anak-anak, kan 1 miliar. Ya nggak mah, yeay. Beli boneka yang banyak mah, terus kita bagi-bagiin. Nah itu baru heboh. Hai. Udah deh, nggak usah basa-basi. To the point aja ya. Lu boleh tinggal sini, tapi dengan syarat. Enak aja dengan syarat. Kalau syarat itu ya hak gua sekarang. Karena mulai hari ini peraturan di rumah ini gue yang ngatur. Loh, Yang pertama, gue mau, kamar gue di situ. Karena tadinya itu kamar gue. nggak bisa ya, nggak bisa. Itu kamar gue, kamar yang lain. Oh ya udah, kalau gitu perjanjian batal. Mama setuju. Kamu tinggal di kamar itu. Ya? Ma, Cinta. Udah kaya aja. Ingat, duitnya loh. ya udahlah. Iya. Kalian memberikan kebiasaan saya masa kecil. Karena tujuan saya tinggal di sini ingin bernostalgia. Seperti misalnya tiap malam sebelum tidur, saya selalu diberikan dongeng oleh ibu saya. Sebentar datang dan lalu pergi, ku harus apakan hatiku ini. Katanya kamu sayang padaku. Udah gede, masih aja didongengin. Manja. Aku aja gak pernah didongengin. Ketiga, izinkan saya melakukan permainan di masa kecil saya. Kamu PHP-in aku. Aku bukan boneka yang bisa kau mainkan. Awas aja, bila nanti kembali padaku. Dulu di rumah ini aku punya kakak perempuan.
Dan kakakku tuh paling jago banget sama yang namanya masak. Dan dia selalu bikinin aku makan makanan yang enak. Sekarang aku mau kamu seperti kakakku. Masak masakan yang enak. Aku bukan boneka yang bisa kau mainkan. Awas aja, awas aja, awas aja, awas aja, bila nanti kembali padaku. Enak banget sih. Lu tuh seenaknya banget ya jadi orang ya. Lu tuh di sini tinggal nyuruh tau gak? Lu tinggal makan, seenaknya lu nilai. Lu pikir masak tuh gampang apa? Udah, Kak. Kalau lu emang bisa, masak aja sendiri. Udah. Cinta. Kalau emang lo nggak mau ngikutin peraturan sih ya. Perjanjian batal. Itu mulu ancamannya. Gimana gue gak mumet coba? Kalau gue pribadi sih ya, mau perjanjian itu tetap lanjut atau enggak, gue gak peduli. Bodo amat. Kalau gitu masalahnya selesai dong. Perjanjian batal, terus lo usir aja dia. Nah, hidup lo kan bakal tentram lagi tuh. Iya sih, Inka, tapi masalahnya tuh nyokap sama adik gue ngotot banget pengen tetap ngejalanin perjanjian itu. Soalnya nyokap gue lagi butuh duit banget. Mana lagi gak ada duit, makanya nyokap gue tuh pengen banget dapetin 1 miliar. Kalau gitu mah gimana sih aja deh. Kalian ini gimana sih? Masa bosnya pergi kemana tuh gak ada yang tahu? Sebenarnya kalian ini kerjanya apa sih? Kalau nggak ada yang mau ngomong juga, kalian semua saya pecat. Bu, Bapak cuma bilang dia jenuh. Bapak mau refreshing. Refreshing kemana? Nggak tahu, Bu. Satu, dua, tiga. Wah, tinggi. Terus. Wah, tinggi, wih.
sini. Nggak sopan duduk di situ. Heran, kenapa sih orang-orang itu selalu terfokus pada peraturan yang sangat membosankan. Kalau makan, harus di meja makan. Itu enak banget rasanya. Yang paling enak itu ya, kalau makan ya di mana aja, sesuai dengan hati kita. Yang penting kita ngerasain enak. Tapi nggak sopan juga kan duduk di atas lemari. Assalamualaikum. Ma, tuh bukan pintu dong. Ma, Dinda. Aduh, pada kemana sih? Nggak ada yang bukain pintu lagi. Ma. Dengan kekuatan bintang, datanglah. Dengan kekuatan Naruto, datanglah. Kekuatan Bibi Doer, datanglah. Kakak cinta udah datang. Dulu ya, aku sama keluargaku tuh di rumah ini sering banget main pahlawan superhero ya, supaya memotivasikan kita kalau kita tuh harus menjadi pemberani. Pemberani. Iya, dan sekarang kakak cinta harus bergabung bersama kita. Aduh, udah gila ya kalian ya. Ini tuh udah keterlaluan tau gak? Dipikir keluarga kita ini kayak badut apa? Seenaknya ngejadiin kita ini lelucon dia. Terus gimana lagi kalau perjanjiannya batal? Gak dapat uang. Aduh mah, kenapa sih keluarga kita jadi kayak keluarga pengemis gini? Kita tuh kayak udah kehilangan harga diri tau gak? Kita tuh masih punya harga diri mah. Jangan mau dijadiin pengemis kayak gini. Sekarang aku tanya ya sama mama, aku serius. Mama lebih milih batalin perjanjian itu atau aku keluar dari rumah ini? Ya, besok papa kan pulang dari kepolisian. Kita tanya papa dulu ya. Nggak mungkin gak ada yang tahu. Emangnya bisa apa si Pandu itu ngilang di telan bumi? Nggak ada petunjuk apa yang bisa nunjukin di mana itu si Pandu. Kenapa Pandu melihat foto-foto masa kecilnya ya? Apa mungkin Pandu ada di sana ya?
Alhamdulillah, Papa tidak terbukti korupsi. Yeay, ternyata papanya Cinta bukan koruptor. Iya, memang Papa tidak korupsi kan? Orang baik. Keluarga kita ngomong kayak gitu. Papa, tau gak sih, Pandu itu kelakuannya aneh banget di sini. Coba deh Papa bayangin, masa si Pandu ngerjain Mama sama aku sih? Dia tuh pura-pura jadi hantu gitu. Coba bayangin kalau Mama jantungnya kambuh gimana? Belum lagi Dinda, masa dia diajak ke genteng sih? Dia kan anak kecil. Aneh-aneh aja kan kelakuannya, ngebahayain orang tau gak? Aku tuh gak suka sama dia. Aku pengen dia pergi dari rumah ini. Aduh, Pak, Mama ini jadi bingung deh, Pak. Gimana ya? Kalau si Pandu itu diusir, kita nggak dapat uang 1 miliar dong, Pak. Duh, Mah, please deh, lupain 1 miliar. Aku tuh gak suka sama dia. Udah deh, Pak, please, usir dia aja. Aku gak suka sama dia. Kalau ada bola langsung, jangan sampai salah gocek. Susah apa? Orang cuma anak kecil semua, mas takut segitu aja, tinggal sep, buka. Kemana saja tak ada berita. Kau gantung hatiku Kan ini. cuma pengen liburan aja ke sini. Nggak lebih kok. Ya emangnya kamu nggak bisa ngomong dulu apa sama aku? Dari mana coba aku bisa tahu kalau kamu ada di sini? Hilang terus kerjanya. Buktinya kamu udah tahu sekarang aku di mana. Ya untungnya itu aku nemuin foto-foto kecil kamu ada di kantor. Dan untungnya lagi aku tuh pinter bisa nemuin kamu ada di sini. Nggak gini deh, ya. Lagian aku tuh kenapa sih, mesti izin sama kamu? Kemana-mana aku harus izin sama kamu. Kemana-mana aku harus bilang sama kamu. Emang kamu mau apa dibilang security? Nggak mau kan? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Aku nih calon istri kamu. Jadi wajar dong kalau aku pengen tahu kamu ada di mana, kamu kemana, kamu sama siapa? Sylvie, ya sorry ya. Aku emang pengen bilang sama kamu. Kalau aku nggak jadi kawin sama kamu. Karena sebentar lagi aku bakal bertunangan sama seseorang yang aku cinta. Yaitu Cinta. Cinta tuh anak dari pemilik rumah ini. Kamu sadar gak sih apa yang kamu bilang? Kamu sadar apa yang bakal terjadi? Kamu bakal kehilangan kekuasaan atas perusahaan yang kamu pimpin sekarang. Karena perusahaan itu adalah perusahaan milik keluarga aku. Milik papa aku. Gue ini bukan tunangan lo, jadi jangan jadiin gue alibi untuk menghindar. Ya tapi perjanjiannya batal loh. Dan uang 1 miliar hilang. Selamat tinggal kasihku.
Nggak apa-apa lah. Paling nggak kalian udah mengembalikan nostalgia gue. Gue seneng banget hari ini. Ya Allah, makasih ya Allah. Inka, gue seneng banget hari ini. Iya, seneng kenapa? Kenapa seneng? Pertama nih ya, hari ini tuh kasus bokap gue selesai. Bokap gue tuh bebas dari tuntutan. Dan lo tau kan itu artinya apa? Artinya bokap gue bukan koruptor, Kak. Bokap gue bukan koruptor. Wah, dengerin ya lo semua ya. Bokap gue bukan koruptor. Iya, dengarkan lo semuanya. Yang kedua lo harus tahu ya, gue lebih seneng. Yang kedua gue lebih seneng ya. Yang kedua itu Pandu pergi dari rumah gue dan gak ada lagi manusia yang nyebelin di rumah gue. Lo tau kan? Gue seneng banget itu. Gak akan ada lagi orang yang kekanak-kanakan. Gak akan ada lagi momen-momen yang nyebelin dari hidup gue. Gue seneng banget Inka. Gue juga ikut seneng. Enggak dulu. Kak dengerin gue. Tapi gue sedih sih. Gue kasihan sama bokap gue. Dia kan pengen banget duit itu. Tapi gimana lagi?
ya kantornya. Besar juga ya. Iya ya. Mbak, ini sih bisa ketemu sama Pandu. Wah, ada tamu istimewa rupanya. Kalian pasti mau ambil ini kan? Pandu, pasti. Maaf ya Mbak, saya tuh datang ke sini cuma mau ngebalikin sweaternya Pandu kok, bukan mau uang. Nih, denger ya. Calon suami saya itu adalah laki-laki yang gentleman. Jadi apapun janji yang udah dia ucapkan, pasti dia tepati. Ya walaupun kalian nggak menyelesaikan dengan baik. Nih, ini uang sebenarnya. Ini kan? It's okay. Buat kami uang 1 miliar ini nggak ada apa-apanya. Tapi buat kalian, tentu uang 1 miliar itu uang yang jumlah yang sangat banyak. Tapi bukan saya kok yang mau merencana itu. Pandu sendiri yang merencanakan itu. Alah, omong kosong. Bahkan kamu juga punya niat untuk mencuri hatinya Pandu kan? Jangan mimpi kamu. Pandu itu calon suami saya. Dan dia gak bakalan mungkin tertarik sama perempuan kampungan kayak kamu. Cinta, udah mending kita pulang aja deh. Rasanya gue udah gak enak nih. Heh, ngapain lu sini malam-malam? Kangen. Lu gak waras ya, hah? Lu udah gila? Malam-malam datang ke sini tiba-tiba bilang kangen. Apa sih maksudnya? Gak ngerti gue. Mas, Linda, pokoknya jangan ada yang bukain pintu buat dia ya. Biarin aja, cuekin. Aku ngerasa hidup aku tuh nyebelin banget, ngebosenin banget. Makanya aku berpikir aku bisa mengenang masa lalu aku di sini. Ya awalnya sih niatnya emang cuma itu aja. Tapi ternyata ada sesuatu yang membuat nostalgia aku tuh gak berjalan dengan lancar. Emang ganggu banget sih. Tapi ganggu kali ini cukup lumayan indah. Karena ada sesuatu yang mengganggu dengan mengusik hati aku. Yaitu kamu, Cinta. Gak tau kenapa ya, aku tuh jadi kepikiran banget sama kamu. Aku jadi sayang banget sama kamu. Aku jadi cinta banget sama kamu. Yang pasti kamu udah menumbuhkan rasa itu semua sama aku. Bahkan bukan cuma itu aja. Yang tadinya aku pikir nostalgia itu akan berjalan dengan baik, bakal berjalan dengan sukses, sekarang malah udah gak terlalu penting lagi. Karena ada kekuatan yang membuat hidupku udah gak jenuh lagi. Cinta. Enaknya jadi orang kaya. Bisa ngebeli semuanya. Mau apa-apa tinggal ngomong terus dibeli. Tapi sorry ya, hati gue ini gak bisa dibeli, gak dijual. Ya terserah kamu bilang apa. Tapi yang jelas aku bakal buktiin sama kamu. Aku bakal berdiri di sini
sampai kamu bisa membuka mata hati kamu. Aduh, sorry banget ya. Gue tuh udah cukup gede ya buat ngerti kalau itu tuh cuman trik basi, kacangan. Itu tuh cuman gombalan semata, tau gak lo? Tingkat dewa, basi. Oh ya, satu lagi. Asal lo tau aja ya, tadi siang gue baru aja dihina sama pacar lo, sama tunangan lo. Sedih banget ya. Dia tuh menganggap keluarga gue bisa dibeli pakai duit. Tolong ya bilangin sama dia. Gak semua hal bisa dibeli pakai duit. Yang jelas, apa yang gue bakal bilang sama dia adalah gue gak mau ngelanjutin pernikahan gue sama dia. Karena cewek itu juga nyebelin banget. Yang pasti gue gak cinta sama dia. Karena gue cinta cuma sama lo, Cinta. Kalian izin supaya aku bisa mencintai anak om dan tante, dan supaya kita juga bisa jadi saudaraan, yoi nggak? Oh yo emamen. Lu udah gila ya? Terserah kamu bilang aku gila atau enggak ya, tapi yang jelas aku bakal buktiin sama kamu kalau aku tuh cinta banget sama kamu. Aku tahu, mungkin sekarang kamu susah untuk bilang iya. Tapi aku bakal berdiri di sini terus sampai kamu bilang iya. Wah, kelihatannya kita udah kesiangan nih, Dinda. Ayo kita berangkat ya. Aduh, ntar dulu, Pak. Yaudah, Papa duluan aja. Dinda mau di sini. Sampai Kak Cinta bilang iya. Ayo cepet. Ntar dulu, Pak. Pak, Mama. Masakan mama hangus deh. Aduh, lu tuh bener-bener ya. Lu tuh norak tau gak sih? Ya udah, kalau lu mau berdiri sini, terserah. Cuekin aja ya, gak usah dikasih makan, gak usah diajak ngobrol, apalagi disuruh masuk. Kok jadi gitu sih dia? Serius nggak ya? Terus gilanya. Jangan-jangan dia serius. Terus ya udah, gebet aja. Kayak lagi. Sorry deh, gua nggak mau sama orang kaya, belagu. Tanya dulu dalam hati. Apa ada rasa cinta?
bukannya nolak nih. Ya Om juga lapar. Mau banget malah. Om harus tetap buktiin kalau Om tuh cinta banget sama Kak Cinta. Ya. Lebih baik Om sakit karena nggak makan dibanding Om sakit karena Om tahu gagal. Ada apa sih, Pak? Tenang aja Om, nggak bakal dikasih tahu Kak Cinta kok. Ini kelakuan konyol nih. Papa setuju sama omongannya si Cinta nih. Ya, andai saja Papa yang melakukan hal itu sama Mama. Aduh, Pak, Mama seneng banget. Hah, Kak Cinta datang. Mencari cinta sejati susah seperti jarum di jerami. Sebentar datang dan lalu pergi. Ku harus apakan hatiku ini. Katanya kamu sayang padaku sebesar bumi itu katamu. Nyatanya kamu bohongin aku. Kau pergi saat ku mulai cinta. Hey, kamu memberi harapan. Nggak capek, Om? Tega, kamu PHP-in aku. Aduh, makan yuk. Mama masak sayur sop, tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng. Pokoknya banyak banget satu. Yuk, masuk yuk, makan yuk. Pandu, Bapak mau cari kerja dulu ya. Cinta. Cinta, Mama khawatir dengan keadaan Pandu. Badannya makin tidak terurus. Nanti kalau anak orang mati gimana Kak? Hush. Tapi iya juga Cinta. Papa khawatir kalau terjadi apa-apa nanti tidak juga yang disalahkan. Iya, nanti kita juga yang repot. Emangnya dia masih ada ya? Ada. Awas aja, bila nanti kembali padaku. Om, mau nanya nih, ibu kotanya Inggris apa? London, Amerika? Washington DC, Hongaria? Budapest, Kota Daniel, ya. Oh iya, terima kasih Om. berita Aduh, Mama bingung nih. kau gantung Apa masak mie goreng? Apa masak kue coklat ya? Aduh, Pandu. Bapak udah cari kemana-mana kerjaan. Nggak dapet-dapet ya. Mana biaya hidup untuk Dinda, Cinta, belum lagi untuk makan sehari-hari. Aduh, Bapak pusing. Pasti mau bilang iya, ya kan? Udah kasihan kan dapat lu kayak gini, iya kan? Ayo cepetan Cinta. Ayo Cinta ngomong dong. Kapannya pergi tuh, buruan. Ayo ngomong. Kak. Ih, bodoh ah. Cinta, Cinta, Cinta. lepaskanlah aku jauh dari dirimu. Sementara
kesini tiba-tiba bilang kangen. Apa sih maksudnya? Gak ngerti gue. Ya awalnya sih niatnya emang cuma itu aja. Tapi ternyata ada sesuatu yang membuat nostalgia aku tuh gak berjalan dengan lancar. Karena ada sesuatu yang mengganggu dengan mengusik hati aku. Yaitu kamu, Cinta. Gak tau kenapa ya, aku jadi kepikiran banget sama kamu. Aku jadi sayang banget sama kamu. Aku jadi cinta banget sama kamu. Yang pasti kamu udah menumbuhkan rasa itu semua sama aku. Bahkan bukan cuma itu aja. Yang tadinya aku pikir nostalgia itu akan berjalan dengan baik, bakal berjalan dengan sukses, sekarang mah udah gak terlalu penting lagi. Karena ada kekuatan yang membuat hidupku udah gak jenuh lagi. Pandu, kemana sih lo? Kenapa ngilang? Di saat gue udah mulai nganggap lo serius, kenapa ngilang gitu aja sih? Di saat gue juga udah mulai yakin kalau gue juga punya perasaan yang sama kayak lo. Cinta. Pasti kamu bilang iya kan? Tapi aku gak mau lah. Aku gak mau kamu bilang iya cuma gara-gara kamu kasihan ngeliat aku seperti ini. Lakuin tindakan bodoh dengan berdiri nunggu jawaban dari kamu. Dan ada satu hal yang aku pengen kasih tahu sama kamu. Jujur, aku emang udah gak sanggup lagi berdiri di situ. Tapi aku sanggup untuk bisa menepi hati aku dan mencintai kamu sampai kapanpun. I love you, Cinta. Om, gimana kalau aku kasih 1 miliar asalkan Om izinin aku pacaran sama Cinta? Setuju. Tapi sayangnya aku bakal buang uang 1 miliar itu. Oh, kok gitu? Soalnya aku lebih milih kamu daripada uang. Aku sudah membuat keputusan. Keluarga sederhana ini telah memberiku pelajaran bahwa uang itu bukan segalanya. Kebahagiaan itu tidak dinilai dari yang namanya uang, tapi dari makna yang terkandung di dalamnya. Gak apa-apa buat aku mengambil resiko kehilangan perusahaan. Aku memilih tidak memiliki perusahaan daripada hidup hinggapi beban orang tuamu. Aku memilih cinta. Pandu baru aja ngelakuin pertaruhan besar. Dia rela kehilangan kekayaannya yang di depan mata karena nggak jadi nikah sama Sinta. Dia juga mulai semuanya dari awal, ngebuka usaha kecil-kecilan dengan ngajak papa sebagai mitra kerjanya. Mulai sekarang, Pandu bebas nostalgia di rumah. Dan pastinya nggak usah pakai embel-embel 1 miliar segala. Satu